masih dalam rangkaian Indiscope Festival dan hari ini sangat spesial karena ini adalah puncak ya, di mana dalam Indiscope Festival ini ada rangkaian short film competition dan kita sudah berhasil menerima karya 320 film dan menentukan 4 pemenang dari short film competition dari rumah untuk Indonesia Indiscope Festival. Mereka ini adalah filmmakers muda dari berbagai kota di Indonesia, tidak hanya Pulau Jawa tapi ada juga dari luar Jawa, dan mereka telah berkompetisi dengan 320 film lainnya dari seluruh Indonesia, dan mereka telah dipilih oleh Dewan Juri. Selain saya ada Mas Hanung Bramantyo, lalu ada Mas Hikmat Darmawan juga, dan siapakah mereka-mereka yang menjadi pemenang dari short film competition, lalu apa sih yang melatar belakangi ide dan tema mereka ini, lalu bagaimana proses syuting dan tantangan mereka membuat film di masa pandemi ini, seperti apa, nantikan saya akan ngobrol dengan mereka. Berapa persen potong gaji? Kayak ngomong gini, untuk bulan ini kalian masih merasakan gaji 100%, bulan depan 25%, dan bulan depannya lagi, bulan Juni, ini nyesek sih, 50% anjir. Dans l'après-midi, il fait de la gymnastique pour les personnes âgées. Apa tuh? Chinese. Ada Siamese, kalau kita ini yang Itu lo mau bikin apa? Taman. Ya ini kan masuk filmnya ntar, obrolan tadi. Apa-apa lagi dari dunia tuh. Para guru dan Loh Bu, kok nggak bisa dibuka? antusias dan mengikuti upacara sebagaimana upacara kemerdekaan 17 Agustus pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut laporan. Kumat sinyal lele. Bevine, berganti ya? Iya, berganti apa? Panjang maksudnya. Loh, Lek, dari gurumu lo. Dibaca. Waalaikumsalam. Saya sudah lihat videonya. Wis, nggak apa-apa. Wong saya juga nggak punya paketan. Makanya baru bales. Maklum mas, gaji guru. Alah. Kalau mau ngebir ke sebelah, nanti tinggal pilih mau jadi tamu aku atau mau jadi bapak dari anak-anak aku. Kan itu? Iya, beli bir siapapun bisa. Nasib tidak bisa dibeli yo. Nah, dengar tuh. Dah yuk pulang. Udah, Ya, makasih ya. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Senang banget akhirnya saya bisa berkenalan langsung, tatap wajah langsung, ngobrol langsung dengan para
peserta dan pemenang dari Short Film Competition dari Rumah untuk Indonesia dari program Indiscope Festival. Aku ingin mengucapkan selamat dan bangga banget ngelihat karya kalian, khususnya bahwa ya kita tahu bahwa ini adalah situasi yang sulit, situasi yang memprihatinkan dengan penuh keterbatasan, tapi tidak membatasi kreativitas teman-teman semua dan hasilnya juga keren-keren. Senang banget. Nah sekarang aku mau tanya apa kabar semuanya, salam kenal kalau ada yang mungkin belum berkenalan langsung dengan saya, Marcella Zalianti. Saya adalah salah satu inisiator dari Indiscope Festival dan juga inisiator dari lahirnya konsep Indiscope Bioskop Rakyat ini. Dan saya ingin kenalan satu-satu dengan kalian, mungkin bisa sharing juga, mungkin teman-teman penonton nanti yang akan menonton Indistok juga belum kenal, kalian bisa memperkenalkan diri, nama, dari kota mana, terus judul film yang kalian kirimkan di dalam festival ini, lalu juga aktivitas atau profesi kalian sehari-hari. Bisa mulai dari yang juara nomor 1 dulu? Oke. Ya. Ya, nama saya Indra. Saya dari Semarang. Dari perwakilan film Rumah di Belakang Rumah. Aktivitas sekarang masih ini sih, Mbak, masih sibuk. Kan baru aja lulus kuliah, jadi masih sibuk di rumah. Kuliahnya kuliah apa? Lulus S1? Kuliah broadcast, Mbak. Di Ya. Semarang di mana kuliahnya? Kuliahnya di Jogja. Oh, kuliahnya di Jogja, di Iya. Di MMTC, Yogyakarta. MMPC. Oke. Iya. Jadi sekarang baru lulus ya? Iya, tanggal 26 kemarin baru lulus. Oke, Alhamdulillah. wah selamat. Terima kasih. Terus ingin menekuni apa, perfilman? Iya, ini lagi menekuni perfilman sih, Mbak. Ya, Tapi semoga kamu aja sama sekali jalan nggak pernah rezekinya. sekolah film? Ada background sekolah film nggak? Nggak ada, Mbak. Ya itu, kayak saya kuliahnya di broadcast itu nggak ada background perfilman saya. Jadi ini pertama kali benar-benar coba meng-create sebuah film gitu. Benar-benar maksudnya terjun langsung bikin film atau dalam hal yang kaitan bersentuhan dengan film baru kali ini. Oh, kalau produksi film dan yang terkait bersinggungan dengan film udah dari tahun 2015-an sih, Mbak. Ya dari produksi kecil-kecilan sama teman-teman gitu. Oke. Di luar perkuliahan gitu. Ya ada di perkuliahan sedikit-sedikit gitu. Jadi emang Lebih udah punya banyak passion di luar film ya perkuliahan. sebelumnya ya. Iya. Oke. Terus yang juara pemenang nomor 2? Halo Mbak Marcella, Hai. saya Rika Parian. Kalau asal sih dari Tasikmalaya, cuma sekarang domisili lagi di Jakarta. Oke. Jakartanya di mana? Di Jakarta Selatan, di Pancoran. Oke. Terus kemarin syutingnya semua di Jakarta? Iya, di rumah kontrakan. Oke. Semuanya saya ambil gambarnya di rumah sih, di dalam rumah. Mungkin bisa ceritain kenapa maksudnya film itu terinspirasi dari mana? Tadi yang dari rumah di belakang rumah juga aku pengen tahu banget tuh, bisa terinspirasi tentang itu dari mana gitu inspirasinya, dan kenapa mengambil judul itu? Awalnya sih waktu awal-awal PSBB itu kan sama sekali udah nggak keluar rumah gitu, di rumah bosan, terus ya udah saya coba keluarin kamera saya dan rekam kegiatan di rumah selama hampir 2 minggu, mungkin tiap hari saya rekam. Setelah itu dicoba bawa ke meja editing dan ya jadilah film commentary tracks. Kalau kamu aktivitas sehari-harinya apa? Sebelumnya Sehari-hari sih- ada pernah sekolah film juga atau enggak? Oh, kalau saya kuliah sih di jurusan kimia kebetulan. Kimia ya, jauh juga ya. Terus? Kebetulan sehari-hari sih sibuk, saya bekerja di salah satu startup. Cuma dari zaman kuliah juga memang sering iseng-iseng lah bikin film pendek bersama teman-teman. Jadi emang hobi ya, basically semua hobi, bidang pendidikannya nggak ada kaitannya sebetulnya sama film ya. Terus aktivitas sehari-hari sekarang apa? Ya masih bekerja sih, WFH kebetulan. Oke.
sekarang mungkin yang juara ketiga, pemenang ketiga bisa memperkenalkan diri juga. Oke, halo, nama saya Ilham Fahmi Zauki atau Zauki Fahmi Ilham. Asal saya dari Kota Batu dan Oh, arek Malang saya ya. yang berjudul, iya, film saya berjudul Sinyal Nol MC Nol. Gitu. Terus kalau untuk aktivitas sehari-hari saya masih kuliah juga, kuliah di Malang sini, jurusan ilmu komunikasi gitu. Oh, Jadi oke. lagi mengerjakan tugas akhir untuk menempuh kelulusan. Wah, sukses. Ini kuliahnya di mana? Kuliahnya apa nama kampusnya? Universitas apa? Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, Muhammadiyah Malang. Oh, saya ke sana tuh terakhir waktu bulan apa ya? Pokoknya sebelum pandemi deh. Sempat ke sana. Iya, kalau nggak salah ada talk show gitu ya, talk show sama rektornya. Waktu itu kita bawa bicara mengenai komik Malahayati sekaligus launching di sana. Oke, terus yang iya, Special Jury Award boleh diperkenalkan. Jadi ya kemarin kita tuh dari Dewan Juri memang sulit ya memilih dari 15 yang sudah terkurasi dari 320 film. Lalu dari 15 ini kita memilih lagi 6 besar. Ya memang pertimbangannya lebih kepada tidak hanya aspek kualitas teknis tapi juga kepada konten dan relevansinya kepada tema ya dan situasi pandemi saat ini gitu. Jadi juara 1, 2, 3 konteks temanya semua relate dengan tema, semua relate dengan kondisi pandemi saat ini. Namun kita sebagai Dewan Juri yang mana Mas Hanung Bramantyo, Mas Hikmat Darmawan termasuk juga saya, kita mengapresiasi satu judul nih yang mendapatkan Special Jury Award ini ya dari Pontianak ya. Ya kan? Nah, itu karena kita melihat kita mengapresiasi lah artinya secara konten, visual, ya storytellingnya, editingnya, juga actingnya itu bagus gitu. Dan walaupun temanya tidak langsung relate, tapi karena kita mengapresiasi itu, jadi kita tambahkan satu penghargaan jadi Special Jury Award gitu. Ya, makasih banyak Mbak. Ya. Ya mungkin bisa present yourself, perkenalkan diri kamu. Oke, nama saya Pawadi Jihad. Ya. Saya dari Pontianak. Biasa sih teman-teman panggil saya Pau, Mbak. Pau, Pau atau Ya. Pau? Pau. Pau, oke, hai Pau. Kalau kegiatan sehari-hari sih ya syuting-syutingan sih Mbak. Oh jadi emang kamu udah di film ya, cukup sebelumnya ya? Mereka udah di film. Oke. Dan punya rumah produksi juga di sini gitu kan. Di Pontianak? Iya di Pontianak. Oh gitu. Uh, Rumah produksinya apa namanya? ya itu Gertak Film. Oke, terus itu punya kamu sendiri ya. Terus udah berapa lama kamu berkecimpung di film? Kalau berkecimpung di film sih kayaknya dari tahun 2008 kayaknya. 2008 ya. Tapi kalau dari tahun 2008 kayaknya masih ngekeru gitulah. Oke. Masih jadi Pau kuliahnya apa? Masih kuliah sekarang atau udah selesai? udah selesai di ekonomi. Oh bidangnya ekonomi ya. Oke, terus di Pontianak gimana komunitas filmnya, terus industri film sendiri di sana, film-film komunitas terutama? Kalau di Pontianak sendiri sih untuk saat ini kalau komunitas agak sedikit belum terlalu berkembang, tapi ada gitu. Tapi pelan-pelan kawan-kawan kayaknya udah mulai punya berkeinginan untuk bikin komunitas, terutama komunitas pemutaran film. Di Kalimantan Baratnya sendiri sih Mbak yang lebih berkembang kayak di Kota Singkawang ataupun di Sambas itu. Kalau di Pontianak kayaknya teman-teman masih sibuk dengan proyek-proyek yang bersifat bikin proyek pemerintahan Pemerintah gitu. ya. Saya tuh sempat 1 bulan lebih loh di Kalimantan Barat. Ya, saya dulu pernah tahu Tahu ya? waktu Mbak bikin film Batas. Iya benar.
di perbatasan Entikong. Terus saya sempat juga tuh bikin dokumenter di Singkawang. Jadi saya ke Singkawang juga, ya Pontianak tentu ya di situ, tapi nggak jadi tempat syutingnya di Pontianak, cuma persinggahan. Jadi cukup lama di sana. Interesting ya Kalimantan, dan seneng banget nih kita akhirnya juga punya representasi dari wilayah luar Jawa gitu. Sebenarnya dari 320 ini masih cukup minim peserta dari wilayah luar Jawa. Yang next kita harapkan keterlibatan luar Jawa juga bisa lebih banyak lagi. Sebenarnya kaget juga sih ketika film kami gitu kepilih sebagai nominasi gitu, 15 besar aja, 16 besar aja, 15 besar 15 besar. Ya senang sebenarnya. Kalau boleh cerita, itu kan sebenarnya film digarap tahun 2018 gitu kan. Dan memang udah dikelilingin ke festival-festival juga gitu kan. Tapi memang pas saya kirim itu kan ketika lihat temanya dari rumah untuk Indonesia, kayaknya masuk sih temanya dari rumah, karena film ini memang syutingnya di rumah. Berbicara tentang rumah dan rumah itu sendiri yang membuat cerita itu relate gitu kan. Tapi kalau berbicara tentang isu yang berkaitan dengan pandemi, memang nggak ada pandeminya gitu kan. Iya, memang karena konteks itu kita melihat bahwa walaupun tidak bicara dengan exactly, maksudnya spesifik tentang pandemi, tapi dalam konteks dari rumah untuk Indonesianya itu masih ada relevansi gitu. Terus next, what's next nih dari teman-teman in terms of karya atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perfilman? Terus harapannya apa sih? Aku pengen tahu deh, komunitas-komunitas film ini bisa siapa aja ya, bebas ngobrol. Harapan dari teman-teman gitu, itu seperti apa sih tentang perfilman gitu. Karena kalau kita kan dari Indiscope sendiri, kita tuh tujuannya sebetulnya ingin membangun komunitas ya, membangun juga mendorong potensi-potensi yang ada di dalam dunia kreatif, khususnya perfilman, agar perfilman ini tidak di Jakarta aja gitu, tidak Jakarta sentris gitu. Artinya potensi-potensi yang ada di setiap daerah itu bisa kita lihat juga, bisa kita dorong juga, memberikan kesempatan lebih besar untuk teman-teman komunitas untuk bisa menampilkan filmnya. Makanya Indiscope ini kan konsepnya bioskop rakyat. Bioskop rakyat ini tidak hanya menampilkan nantinya film-film yang ada di Jakarta atau feature film, tapi kita juga ingin beri ruang buat film komunitas, short film yang mana tidak hanya untuk di festival, tapi untuk ditonton juga oleh masyarakat lebih banyak. Teman-teman juga bisa mengolah atau mempromosikan lah karya-karyanya sendiri gitu kan, generate income dari filmnya sendiri seperti itu. Jadi ruang itu yang ingin kita ciptakan. Kedua juga sekarang karena mungkin situasi pandemi, akhirnya itu kita bikin aplikasi Indiscope nanti, di mana ini juga memberikan ruang ya secara digital untuk film-film kalian bisa kita tayangkan juga di situ gitu, sehingga halayak lebih luas lagi bisa melihat karya-karya teman-teman. Seperti itu sih salah satu tujuannya juga. Jadi kayaknya kita mungkin bisa saling support ya, nanti mungkin teman-teman juga di daerah ketika Indiscope nanti masih bisa mulai masuk ke daerah-daerah juga bisa menjadi seperti head of the community gitu loh, untuk bikin komunitas daerahnya, untuk bisa mungkin kasih juga masukan ke kita lokasi-lokasi yang kira-kira pas gitu di sana. Ya, I mean maksudnya jadi jangan berhenti di sini aja gitu komunikasinya gitu. Lalu saya pengen tahu juga nih, pertama, kalian tuh sempat dengar tentang short film competition Indiscope Festival itu dari mana sih gitu? Dan apa yang buat kalian tertarik untuk ikutan short film competition Indiscope Festival ini? Dari siapa dulu nih? Silakan. Ya, dari Mas Pau dulu aja sekalian. Kalau aku tahu Indiscope memang kepoin Instagramnya Indiscope kan, karena tahu Instagramnya dari mana? Tahu Instagram kalau nggak salah tuh di Explore kalau nggak salah. Explore? Iya, di Explore Instagram muncul gitu kan Indiscope gitu. Iya. Ya awal tahunya ini Indiscope, ada belakangnya kata Cop gitu kan, mungkin bioskop online kali gitu kan. Sekali follow, kemudian ternyata kayaknya ini rumah bagi film-film pendek kayaknya gitu kan. Akhirnya kayaknya menarik, follow dan akhirnya ada festival ya diikutin. Ya berharapnya memang ketika ikut Indiscope ya film termasuk filmku gitu kan,
ya bisalah diputar di Indiscope walaupun nggak menang dan nggak nominasi, paling nggak masuk ke Indiscope dan tersedia di aplikasi gitu kan. Karena kalau jujur sih filmku di sini memang belum pernah diputar di Pontianak sendiri. Belum pernah? Maksudnya Sorry, maksudnya diputar secara apa ya? Secara diadakan screening itu belum pernah. Paling diputar di kampus untuk mahasiswa gitu aja. Jadi ya kalau misalnya ada Indiscope gitu kan, kayaknya memang memudahkan masyarakat untuk jangkau film pendek lah gitu kan. Iya. Kalau di YouTube kan kayaknya sayang juga gitu kan kalau ada aplikasi seperti ini. Iya. Memang lebih spesifik untuk film-film pendek gitu. Betul. Nah, awal tahu Indiscope dan harapanku sih kalau misalnya ya apa ya, Indiscope memang bisa jadi ruang lah gitu. Terlebih kayak Pontianak gitu kan. Kalau Pontianak ini kan bisa dibilang masyarakatnya dengan film pendek itu apa ya, dengan film khususnya pengen nonton film tuh taunya di bioskop, taunya film-film yang genrenya yang drama lah, yang ya genre yang film Indonesia kayak biasa lah. Nah kita tuh kayak pengen juga gitu kan punya ruang di film pendek gitu kan di Pontianak gitu kan. Nah saya rasa Indiscope menarik tuh gitu kan, kalau kita bisa relate-kan gitu kan, kita bisa kasihkan ke masyarakat gitu kan. Terlebih ketika kemarin menang gitu kan, teman-teman tuh mengapresiasi gitu kan, wih nontonnya di mana, ntar aja di Indiscope nontonnya kayak gitu. Ya nontonnya di Indiscope, tunggu buka selesai pandemi. Tapi sementara kita bisa tampilkan nanti di bioskop online Indiscope ya. Ya itu sih harapannya, itu sih film-film kita tuh ya bisa ditonton lah di Indiscope gitu kan. Oke. Ya berarti karena memang udah cukup dekat dengan film community atau emang hobi bikin film ya, akhirnya kepoin Instagram Indiscope dan akhirnya tahu tentang festival. Oke, yang lain? Kalau aku dari tahu Indiscope itu udah lama ya Mbak. Lupa saya tahu Indiscope dari mana kan. Udah saya follow kan. Tapi dari Instagram juga ya? Apa Mbak? Dari Instagram juga? Iya dari Instagram juga. Oke. Terus waktu bukan Instagram itu Indiscope ngepost foto yang isinya bahwa Indiscope menyelenggarakan festival kan. Nah, terus saya share ke teman-teman, ini ada festival nih, daripada film kita nganggur gitu, cuma mendem di laptop, sayang kan gitu. Terus dicoba aja ke Indiscope gitu. Nah, dan nggak nyangka juga sih Mbak bakal juara 1 gitu dengan keterbatasan yang ada, dengan kru cuma 6 orang, budget 500.000 gitu. Lensa pakai cuma lensa kit gitu Mbak. Lensa apa? Kamu kan pakai kamera apa sih? Pakai kamera apa? Kami syuting pakai kamera Sony 6300, lensanya lensa kit Mbak. Audionya pun cuman pakai handphone gitu. Ya dengan keterbatasan yang ada gitu, nggak nyangka banget gitu Mbak. Iya jadi. Ya untuk harapannya sih, ya semoga Indiscope bisa lebih berkembang dan menjadi wadah untuk film-film alternatif kan, soalnya ya sampai saat ini wadah untuk film alternatif masih sangat sedikit gitu. Ya semoga aja dengan adanya Indiscope ini film-film alternatif bisa mendapatkan tempat di masyarakat gitu. Oke, insya Allah dengan dukungan kalian juga tentunya ya. Oke, ini menarik banget ya, 500.000, krunya 6, pakai Sony dan lensa kit. Wow, oke, yang juara 2 gimana? Aku juga pengen tahu tuh technical, secara teknis tuh berapa orang krunya, terus kayak peralatan yang digunakan, terus mungkin budget yang dikeluarkan untuk memodali bikin itu gitu. Kalau saya bahkan 0 rupiah. Karena sama sekali ya udah saya cuma keluarin kamera saya dan rekam kegiatan teman saya aja. Bahkan ya udah technically krunya juga saya sendiri gitu. Maksudnya kamu sendirian? Jadi kamu sutradara, kameramen, dan editor? Betul. Wah, cakep. Terus top. Kemarin ketika diumumkan di TV dan menang tuh karena sangat histeris lah, karena ya ini iseng gitu, rekam dengan ya cuma diedit sedemikian rupa dengan satu konsep gitu. Tapi bisa ternyata diapresiasi juga gitu karya seperti ini. Gitu. Iya, aduh canggih. Terus kalau ini yang mungkin rumah signal 0 itu ya?
ya Mbak, kalau tahu informasinya Indiscope sebenarnya gara-gara ada akun yang biasa repost event-event gitu kan, Indiscope ada Indiclass-nya. Taunya sih dulu Indiscope itu cuma Indiclass, terus karena saya tergabung di komunitas di Kota Batu, di namanya Siniman Batu Adem. Di komunitas itu tiba-tiba mentor saya posting foto postingan Indiscope festivalnya itu apa, short film competition-nya. Terus awalnya dari situ pertama anak-anak komunitas, ternyata anak komunitas pada sibuk. Akhirnya saya coba mikir sendiri, terus waktu itu sempat putus asa karena aduh nggak punya teman buat syuting, ini gimana, nggak punya kamera juga. Sebenarnya budgetnya sama kayak Mas yang juara satu ini 500.000 juga, tapi waktu mau karena belum punya teman buat syuting, saya coba ketemu sama teman-teman saya yang dekat, terus saya bilang aku ingin buat film, tolong percaya sama aku, pasti bisa kok, pasti bisa kayak gitu. Sampai harus mohon ke teman-teman ya, mereka juga ya gak apa-apa kok, aku juga lagi kosong ini kayak gini gitu. Awalnya waktu kita udah jadi udah nulis, terus bener-bener memang diperuntukkan temanya, kita riset. Akhirnya keresahan dari cerita ini Sinyal Nol Biji Nol itu adalah keresahan sekitar karena soal pandemi ternyata menghambat koneksi untuk pembelajaran anak-anak sekolah kayak gitu. Terus akhirnya sebenarnya nggak nyangka juga dapat masuk itu, sebenarnya 15 besar udah deg-degan gitu kan. Waktu nunjukin email ke teman-teman tuh 15 besar ya, semuanya pada kaget. Terus 6 besar tuh sampai saya kesudaran. Terus akhirnya kemarin malam juga itu dapat juara 3 itu udah seneng banget. Karena juga kalau udah ditonton sama Mas Anung, sama Mbak Marcella, sama Mas Adi mau juga udah seneng banget. Apalagi apresiasinya pengumumannya diumumkan di televisi nasional di net itu nggak kebayang banget ya sampai ke situ. Gitu sih. Ilham, ya aku tuh ingin tahu ya, yang anak kecil itu siapa sih? Dan dari mana? Lucu banget dia tuh. Ya, benar-benar mengundang perhatian. Oh ya, namanya itu Tansa. Nama di karakternya pun Tansa. Jadi waktu kita nyari. Oh, nama karakternya Tansa. Dia umur berapa? Umurnya kurang ingat sih, tapi dia kelas 4 SD. Oke. Dan dia pertama kali main. Pertama kali main juga gitu. Nah, makanya dari itu aku sempat kaget waktu pertama dia ketemu kita tuh masih malu-malu. Terus ketika udah kenal dia berusaha untuk aku nggak bisa dia ngasih yang terbaik, cuma dia tuh kayak ngerti kalau kita tuh lagi syuting, terus dia bisa apa ya, ngerasain oh syuting itu harus bisa gini, acting itu harus bisa gini. Nggak tahu kenapa agak kaget juga karena saya kira dia orangnya anaknya tuh susah merangkap, ternyata cuma karena pendiam itu kayaknya dia membaca situasi. Terus entah kenapa kalau ada kesalahan dari kita tuh dia selalu bisa improvisasi gitu. Padahal dia belum pernah main film sama sekali. Berarti dia talented ya, terus dia emang pinter kayaknya anaknya ya. Terus yang jadi ibunya itu nggak ada hubungan keluarga sama anak itu? Nggak ada, itu juga kita cari teman yang memang secara fisik seperti ibu-ibu yang kita mau karakternya gitu. Sebenarnya dia juga masih seumuran kita gitu. Oke. Ratingnya juga cuma beberapa hari gitu. Terus satu lagi yang bikin saya ketawa itu pas dia diajak ke warung untuk mencari internet, terus tulisannya bebas free wife. Free wife, iya. itu ide kamu si free wife itu? Ya, emang sengaja atau emang dari sananya? Gitu kan. Dapatnya tuh gimana ya? Memang pengen itu waktu nulis tuh bercandaan sama teman-teman gitu. Saya tuh nggak sengaja nulis free wife pakai gitu, terus ini lucu nih, nggak apa-apa nih. Gitu. Ini lucu nih. Oh, pantesan. Oke. Jadi itu natural ya. Emang kesalahan spelling pada saat buat skrip, terus akhirnya dipakai betulan. Gitu.
Oke, yang kemudian aku tuh pengen dengar dari masing-masing dari teman-teman, ya mungkin sahabat Indiscope di sana juga ingin tahu ya sebetulnya apa sih yang melatar belakangi kalian semua memilih tema dalam film kalian masing-masing ini. Silakan dimulai dari mungkin ya dan juga pengembangan idenya ya, dan pengembangan ide. Silakan dimulai dari chef aja. Mungkin Pau. Dibalik, kalau tadi dimulai dari yang nomor 1, ini dimulai dari Special Jury Award, nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Pengembangan ide ya. Iya, dan yang mengawali bikin tema itu. Idenya tuh dari mana? Sebenarnya kalau untuk tema dari festival itu sendiri kan, dari Rumah untuk Indonesia, kalau dari filmku kayaknya sih memang direlatekan aja gitu kan, karena itu kan film kan diproduksi memang udah dari tahun 2018. Tapi kalau secara story dan basically dari cerita itu sendiri sih memang itu lahir dari kenangan masa kecil gitu kan. Kenangan masa kecil ketika orang tua saya sering bercerita tentang warung kopi yang ada cewek-ceweknya gitu, ya penasaran lah gitu kan. Akhirnya saya coba riset itu lumayan lama sih, kalau nggak salah itu lumayan 1 tahun riset lah gitu kan, ke tempat-tempat seperti itu gitu kan. Ya awalnya cuman pengen menggambarkan tentang kondisi di kehidupan di daerah-daerah yang notabene daerah-daerah yang apa ya, yang Bronx lah gitu kan. Tapi setelah saya masuk ke situ ternyata ada kehidupan yang memang di luar ekspektasi gitu kan. Jadi ada satu buah rumah, satu buah warung kopi yang di tempat tinggalin juga, yang walaupun hidup di tempat yang lokalitas seperti itu, tapi punya sisi positif yang si ibu itu bisa mendidik anaknya dengan baik, bisa sekolah dan sampai kuliah sampai selesai gitu kan. Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari gitu cerita kan, kisah kamu ya? Tempat seperti itu. Terinspirasi dari kisah kamu ya, ketika kisah kecil. Kisah masa kecil sih sebenarnya. Ya. Memang di tempat syutingnya pun memang di tempat yang sebenar-benarnya tempat yang lokalitas itu gitu kan. Itu sih. Dan ketika melihat Indiscope Film Festival dengan tema dari Rumah untuk Indonesia, sepertinya filmku ya berbicara tentang rumah dan tempat tinggal gitu kan. Bagaimana nilai-nilai dari sosial, budaya, habis itu pengetahuan tentang apa yang ada di rumah tentunya relate kayaknya dengan filmku, ya aku coba kirim aja gitu kan. Iya. Jadi relevansi konteks sosial budayanya ya. Dari rumah itulah. Iya. Ya memang semuanya kan dimulai dari rumah kan. Iya. Menarik banget. Nah, kalau Ilham gimana Ilham? Apa yang melatar belakangi kamu memilih tema tersebut? Yang pasti dari tema Indiscope itu sendiri ya, kita kan sempat brainstorming dari Rumah untuk Indonesia gitu, berpikir kayaknya tema ini mau ngomongin pandemi dan aktivitasnya, dan gimana kalau kita ngomongin hal yang paling akan datang gitu kan. Waktu itu tetap bertepatan dengan mau 17 Agustus gitu. Terus coba apa sih pandemi ini yang selanjutnya dirasakan gitu kan. Kita coba browsing, coba mikir, nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba di suatu hari juga aku kepikiran soal kebetulan adik saya itu ya online gitu, tapi dia itu kebalikannya dari cerita ini. Dia ada fasilitas, cuman dia malah nggak serius untuk belajar kayak gitu kan. Akhirnya saya terus entah kenapa teman saya yang mempunyai ide originalnya, Virga ini ngirim ide ke saya, kok kita mikirin yang hal sama ya gitu. Akhirnya ide itu kita kelola lagi, terus kita membuat perumpamaan. Kita buat perumpamaan yuk kalau nanti upacara 17 Agustus di pandemi kayak apa ya. Tertulislah di film itu di endingnya itu, dan bagaimana ya sekolah-sekolah gitu sih. Jadi sebetulnya potret dari
keadaan yang sebenarnya ya di Indonesia, bagaimana dengan sekarang pandemi, situasi pandemi, semua harus belajar online dan tidak di semua tempat internetnya tuh bagus gitu ya, mendukung. Terus kru yang terlibat berapa orang? Kebetulan alhamdulillah sih bisa ngajak teman-teman dekat sekitar 10 orang gitu. Benar-benar teman dekat gitu. Terus kalau ngomongin soal protokol waktu kita syuting, kita emang syuting di tempat terpencil. Iya, gimana kalian tetap kan menerapkan protokol kesehatan? Bener itu. Jadi kita alhamdulillah juga memang didukung, tempatnya agak terpencil. Jadi itu sebenarnya villa punya teman tapi sudah lama tidak terpakai gitu. Sebenarnya bentuk rumahnya itu besar banget, cuma kita ngambil satu sudut di bangunan itu untuk jadikan rumah. Terus itu mendukung karena kita nggak di perkampungan, jadi nggak meresahkan orang sekitar. Kita emang berusaha untuk nggak menarik perhatian, nggak meresahkan orang sekitar. Terus kita juga mematuhi protokol kayak pakai masker, terus sering ngingetin cuci tangan kalau mau makan dan mau ngapa-ngapain gitu kan. Terus kalau bisa berjarak, kita maksimalkan untuk berjarak gitu. Tapi kadang-kadang ya lupa gitu. Yang penting tetap masker dijaga. Terus beberapa waktu lalu juga tanya ke teman-teman gimana keluarga masih sehat kan, nggak ada apa-apa kan. Jadi kita syuting kan tanggal 6 sekian itu 23 hari yang lalu. Jadi sampai sekarang keluarga dan kru dari pemain masih sehat semua, alhamdulillah. Sehat semua ya. Kalian ngecek nggak sih kayak rapid test atau swab gitu? Kalau swab kayaknya sih nggak tahu mungkin ya kalau rapid masing-masing ya. mungkin. Tapi kalau rapid kita pribadi itu kadang-kadang iseng ke rumah sakit sih, ke tempat yang ada termogan atau apa, terus kita ngecek oh kita aman kok gitu. Kadang-kadang kalau kita syuting ini sendiri nggak punya budget besar gitu sebenarnya. Kalau mau benar-benar patuhi protokol kan kita bisa kayak swab test atau apa gitu. Jadi kadang-kadang manfaatin apa yang ada di sekitar. Lagi nggak merugikan ya nggak masalah. Oke, terus ini berarti film pertama kali kamu ya? Sebenarnya nggak juga sih, ini film keberapa? Berapa ya? Film pendek semua kan? Kesekian berarti ya, ini sudah keberapa kali ya? Tapi ini yang pertama kali diikutkan festival atau sebelumnya udah pernah ada yang diikut sertakan festival? Kalau festival secara nasional belum, ini baru yang pertama kali. Makanya waktu menang tuh ya kayak rasanya beda banget, seneng banget, gak pernah ngerasain rasanya kayak gini gitu. Kalau dulu cuma di kampus, menang di kampus, menang di kota atau apa kayak gitu, menang di kampusnya temen orang lain kayak gitu, cuma kayak gitu. Jadi ini kalau untuk festival yang nasional dan online baru pertama kali. Oke. Nah sekarang kalau Ilham gimana? Bihar gimana Bihar? Apa yang melatar belakangi kamu bicara mengenai tema tersebut? Terus ketika syuting berapa kru gitu kan? Dan juga apakah kamu juga menerapkan protokol kesehatan selama syuting? Dan kenapa? Aku pengen tahu kenapa pakai bahasa Prancis? Kenapa memilih bahasa Prancis? Sebenarnya kalau ditarik ke belakangnya, awalnya tuh saya punya keresahan sendiri gitu ketika karantina ini dimulai, PSBB dimulai, lalu semua orang diam di rumah. Di sosial media tuh orang-orang kayak saling pamer, nih gue terjebak karantina tapi masih produktif loh. Misalnya yang ilustrator, mereka share gambar-gambar terbaru mereka, atau para musisi ngupload lagu baru mereka di tengah pandemi, dan filmmaker juga sama gitu. Nah, berangkat dari sana saya coba meyakinkan diri sendiri sih lewat film ini bahwa gak apa-apa kok gitu, gak selalu produktif, gak selalu kreatif tuh. Kalau lu emang pengen beristirahat dulu, tarik nafas sejenak di tengah kondisi seperti ini, ya gak apa-apa gitu. Maka dari itu ya udah jadilah film ini gitu, dengan merekam kegiatan sehari-hari kami terjebak di rumah aja. Oke, terus bahasa Prancisnya? Kalau untuk bahasa Prancis sebenarnya karena kebetulan mic sedang rusak dan hanya ada audio dari kamera yang mana kurang enak lah untuk didengarkan gitu ketika menonton film. Saya coba cari
cara gimana caranya nih biar film ini tetap enak ditonton dan didengarkan, dan ya udah biar unik juga gitu. Saya coba ya udahlah pakai bahasa Prancis mungkin biar terlihat lebih berseni atau sebagainya, karena itu juga salah satu bahasan di filmnya gitu. Gimana kalau kita pakai ya udah narasi aja tapi narasinya bahasa Prancis gitu. Ya untung kamu kasih itu loh. Iya, karena kita tuh juga kemarin penilaian juri sempat ada juga ada satu yang kita lumayan suka, tapi ketika dia memilih pakai bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris itu jadi pertimbangan lain. Kenapa harus bahasa Inggris? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Karena ini kan memang festival untuk film memang untuk Indonesia kan. Tapi kalau kamu tuh kemarin pertimbangannya karena konteksnya masih masuk gitu, jadi relate dari filmnya, terus kenapa Prancis kita jadi mengerti. Mungkin karena untung kamu masukin itu sih gitu. Jadi menjadi sah-sah saja gitu. Iya. Karena keterbatasan juga, tidak ada yang siapa yang akan menarasikannya, suaranya nggak ada yang bagus juga. Nah sekarang kalau Indra gimana Indra? Kalau tadi kamu udah bilang ya kamu kayaknya krunya sendiri, terus kamu syuting dengan biaya 500.000. Terus apa yang melatar belakangi kamu berangkat memilih tema itu dan pengembangan idenya seperti apa? Kalau protokol kan berarti kalau sendiri ya kamu tidak perlu menerapkan protokol COVID ya. Kalau ide berawal dari kengerian kami ya Mbak ya, dari ini ada jenazah COVID tapi kenapa ditolak gitu. Jadi COVID ini seperti menjadi aib gitu, bukan menjadi sebuah penyakit gitu Mbak. Nah berangkat dari situ dan di saat itu pihak keluarga yang terkena penyakit COVID itu selalu dikucilkan gitu sama warga Mbak Lu. Ini terus keramahan masyarakat Indonesianya mana gitu. Terus berawal dari situ. Jadi kenapa itu filmnya dikubur sendiri tuh untuk menunjukkan ini gimana caranya tetap walaupun pihak keluarga karena kena penyakit COVID, tapi gimana caranya biar keluarga ini tidak dikucilkan oleh masyarakat gitu. Makanya akhirnya kenapa dikubur sendiri sama anaknya gitu. Gitu berawal dari situ sih Mbak. Oke. Itu pemerannya tuh itu kamu sendiri ya? Bukan Mbak. Itu ada orang lain kan? Ya itu orang lain, itu teman-teman salah satu editor kami, teman sekolah editor, terus diajak. Oh maksudnya berarti kamu pegang kamera, kamu ngedirect, kamu idea semuanya, terus ada pemerannya satu, tapi editornya lain lagi kan? Oh enggak, kami krunya total 6 orang Mbak. Tadi siapa sih yang bilang syuting sendiri? Saya Mbak. Oh kamu, iya salah kebalik. Ya kamu yang sendiri. Aku kira Indra, oke Indra berenam. Iya terus. Kru dari rumah di belakang rumah 6 orang ya. Jadi talentnya 2. Ya itu tadi talentnya itu pertama kali syuting, itu semua talent itu pertama kali syuting. Pas pertama kali diajak kebetulan mau ya udah gitu, langsung kami hire gitu. Kami ajak. Oke. Itu menarik banget sih. Artinya ya kamu bisa mengekspresikan situasi pandemi ini dalam bentuk yang lain aja sih, yang tidak umum menurut saya. Tapi keren. Nah, terus mungkin satu hal lagi ya. Menurut kalian, saya sih pengen tahu ya, kalau dari kalian nih Indiscope Festival ini gimana sih impact-nya gitu yang dirasakan untuk para filmmaker seperti kalian gitu ya, komunitas-komunitas film seperti kalian, dan kalau misalkan ini dibikin jadi program yang yearly gitu ya, 1 tahun sekali gitu, kira-kira mau ikutan lagi nggak? Dan harapan kalian dari festival ini tuh seperti apa? Mungkin tidak hanya Indiscope Festivalnya ya, Indiscope Festivalnya juga plus selain Indiscope Festivalnya juga kayak misalnya Indiscope secara fisik ya, bioskop rakyatnya itu hadir gitu. Itu menurut kalian seperti apa? Apakah ini menjadi ruang yang dibutuhkan dan mendukung, dan kalau misalnya ada Indiscope Festival lagi kayak pengen ikutan lagi atau enggak? Silakan. Ya, oke. Sebenarnya tentunya
Indiscope sebagai film festival ya, kami para filmmaker berterima kasih karena ya ada wadah lah untuk karya-karya kami. Tapi mungkin yang lebih penting ini setelah film festival ini, misalnya para nominasi, mungkin yang 15 nominasi kemarin, bagaimana itu Indiscope perannya dalam hal eksebisi, karena Indiscope sendiri kan bergerak di bidang eksebisinya gitu, dan distribusi. Bagaimana film-film pendek ini mungkin bisa menjangkau lebih banyak penonton melalui Indiscope ini. Kalau dari saya sih tentunya sama. Terima kasih juga buat Indiscope Film Festival. Ya berbicara tentang film pendek, saya rasa Indiscope merupakan salah satu festival yang cukup baik lah ya, cukup baik dalam penyelenggaraan gitu kan. Nggak nyangka juga gitu kan. Indiscope bisa menyelenggarakan festival yang ketika kita mendapatkan sebuah award gitu kan, apresiasi dari masyarakat itu ya kayak heboh banget gitu kan. Terus kayaknya setelah ini berbicara tentang eksibisi gitu kan, karena saya melihat kacamata dari misalnya seperti di Kalimantan Barat atau khususnya di Pontianak gitu kan, mungkin nggak semua orang dan ataupun bisa jadi kawan-kawan filmmaker yang tahu Indiscope gitu kan. Ya saya berharapnya sih selain Indiscope punya aplikasi, tentunya mungkin nggak nih Indiscope misalnya punya jejaring di sini yang misalnya bikin screening gitu kan tiap bulan, ataupun 1 bulan 2 kali gitu kan, yang bisa diselenggarakan, yang bisa dikerjasama dengan kawan-kawan di sini. Dan ya kawan-kawan di sini saya rasa ya saya khususnya pribadi sangat menyambut baik lah kalau ada yang hal-hal seperti itu gitu kan. Dan sepertinya kami berharap gitu kan, kami berharap ada yang seperti itu sih sebenarnya. Jadi kita bisa screening di sini, kita bisa, kalau misalnya film yang di aplikasi Indiscope mungkin kita bisa nonton gitu kan, tapi kalau ada screening mungkin kita bisa diskusi film itu gitu kan. Ya. Nah itu sih. Oke. Sejalan. Semoga. Iya, bismillah. bagian dari rencana. Silahkan selanjutnya. Kalau dari saya, dengan adanya Indiscope ini sangat senang sekali, dan berharapnya Indiscope bisa lebih menjangkau lebih luas lagi ke seluruh Indonesia gitu. Soalnya dari misal seperti Semarang aja Mbak, ini Semarang aja itu kayak ekosistem perfilman kan masih agak kurang gitu ya minatnya ya. Dan sementara di sana juga lumayan banyak filmmaker cuman tidak mempunyai wadah. Nah, dengan adanya Indiscope ini ya saya berharap menjadi wadah untuk filmmaker alternatif untuk seluruh Indonesia yang mungkin bisa menjangkau lebih luas lagi, mungkin sampai ke Papua gitu, atau sampai Sabang gitu, yang sampai pelosok-pelosok Indonesia. Berharapnya gitu sih Mbak. Oke, insya Allah. Oke, kemudian Bihar ya. Ilham ya. Iya. Ilham. Kalau saya sih menganggapnya Indiscope ini benar-benar oasis di tengah gurun ketika pandemi gitu ya. Jadi saya melihat ketika Indiscope ini entah Indiclash-nya atau kompetisi filmnya itu diumumkan, banyak dari orang di kota saya sendiri, di Kota Batu, filmmaker itu pada ingin banget ikut, tapi cuman gara-gara pandemi ini halangannya gitu kan. Banyak yang sebenarnya kalau saja nggak pandemi mungkin banyak dari Kota Batu atau Kota Malang yang ikut ke kompetisi ini gitu. Jadi harapan saya sih emang setiap tahun mending kalau bisa langgeng, alhamdulillah sekali gitu. Kalau saya juga bisa berkesempatan ikut lagi ya alhamdulillah juga kayak gitu kan. Saya juga kadang-kadang membaca di komentar Instagram tuh banyak yang kayak, wah kok cepet banget deadline-nya gitu, padahal mereka cuma nggak tahu info adanya sebelumnya ini, ya. Jadi saya melihatnya tuh cakupan festivalnya ini sudah luas sekali gitu, cuman nggak mungkin gara-gara pandemi banyak yang terhalang gitu. Harapannya sih setiap tahun ada. Terus untuk bioskop independennya sendiri itu saya selalu terkesima, selalu senang kalau ada siapapun menginisiasi sebuah bioskop
ngeliat tuh kayak ada Oke. inisiasi dari Iya. bioskop tuh. Kalau 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 untuk menarik, ini loh ada bioskop independen juga loh nih. Juga, film-filmnya nggak kalah seru, atau film-film juga sama seperti yang ada di bioskop yang sudah ada kayak gitu. Iya. Persis menarik. Ya memang singkatan daripada Indiscope sendiri kan memang Bioskop Independen Indonesia, dan sebetulnya memang salah satu dari cita-cita kami ingin bisa gitu ya hadir di seluruh Indonesia, memberikan ruang untuk teman-teman komunitas. Tapi karena memang pandemi ini juga menjadi sebuah hambatan, akhirnya makanya kita bikin sebuah festival ini sebenarnya lahir juga karena situasi pandemi. Jadi bagaimana kita tetap bisa bertemu, bisa tetap bagi ilmu dan segala macam gitu ya, tapi lewat ruang virtual. Nah, insya Allah sih ke depannya kita ada rencana mungkin bisa bikin bioskop keliling dulu. Yang nanti ya kalau teman-teman bersedia nanti membantu di daerahnya masing-masing, itu kita akan senang banget. Dan juga sebetulnya kalau dibicarakan untuk kelanjutan ya, memang selain pemutaran di aplikasi, tentu bedanya kenapa kita membutuhkan ruang ya yang namanya bioskop rakyat ya ataupun bioskop independen, itu memang kita perlu interaksi. Sebenarnya pelatihan-pelatihan semacam ini, kelas-kelas semacam ini tadinya kan memang datang menjadi virtual itu kan idenya karena pandemi, tapi sebetulnya inginnya di tempat-tempat itu nantilah pelatihan-pelatihan seperti itu bisa terjadi gitu, interaksi kreatif, interaksi sosial bisa tumbuh gitu di tempat-tempat itu. Nah, kita juga pingin selain memang menjadi ruang eksibisi dalam sisi itu, sebenarnya kita pingin membantu gitu ya tumbuhnya benih-benih baru, potensi-potensi yang selama ini mungkin belum muncul di dalam perfilman, supaya memang ada regenerasi dan seterusnya. Jadi salah satu sebenarnya yang kita inginkan dari setelah program ini itu sebetulnya ada mentorship. Cuman memang kita belum sempat bicara detail ya dengan siapa kira-kira yang akan bersedia waktu dan segala macam untuk memberikan mentorship nih untuk para pemenang. Kalau kemarin kan yang udah sepakat karena Special Jury Award ini belakangan datangnya, akhirnya ada hadiah dan tambahannya adalah mentorship dari Mas Hanung, dan Mas Hanung sudah bersedia. Nah, aku pengen tanya nih sama kalian, kalau dari teman-teman, misalnya ada program mentorship, masing-masing tuh punya harapan nggak sih? Aduh, gue tuh I wish bisa dapat mentorship dari siapa gitu, filmmaker Indonesia. Apakah itu sutradara atau produser ataupun mungkin Udah pasti punya sih, penulis Mbak. atau aktor? Iya, siapa? Coba sebutin deh satu-satu, aku pengen tahu. Kalau saya sih mungkin Joko Anwar kayaknya. Joko Anwar ya? Ya, kalau nggak Joko Anwar, Yosef Angginon. Oke, ada alasannya? Kalau Joko Anwar mungkin saya penasaran aja sih, karena gimana sih pola pikirnya gitu kan, cara ngedirect mungkin sama, tapi saya rasa mungkin dari pengalaman beliau dalam directing pasti punya hal-hal yang beda. Nah, saya penasaran itu sih, pengen tahu sebenarnya gitu kan. Dan ya kalau bisa dimentorin, ya alhamdulillah gitu kan. Itu sih. Oke, yang lain? Kalau saya mungkin ingin mentorship mengenai penulisan naskah sih. Mungkin ya. dari misalnya Mbak Titin Watimena, Oke. atau dari Bagina, misalnya Bagina Isnur, karena Oke. ya mereka lah yang sedang memimpin. Jadi Mbak Titin sebagai atau Mbak penulis Gina ya? skenario di industri. Menarik nih pilihannya penulis perempuan. Aku malah penasaran nih, sebenarnya bertanya-tanya juga kenapa ya ini kok nggak kurang nih sutradara perempuan. Saya mengharap nih semua laki-laki. Saya mengharapkan sebetulnya mudah-mudahan tahun depan lebih banyak kepesertaan, tidak hanya luar Jawa tapi juga kepesertaan gender perempuan ya. Saya harapkan Ya, wajib muncul. itu. Ya. Oke, terus mungkin Indra? Kalau saya tentu juga ada, kalau nggak Mas Angga Dwi Mas Sasongko ya Mas Hanung. Oke. Ya, Mungkin nanti bisa kita, Mas Hanung udah bersedia, jadi mungkin Mas Hanung bisa aku pindah ke kamu. As you wish. Oke, terus dari Bihar, Ilham, dari Ilham. Ya, kalau saya Joko Anwar itu jadi perhatian utama saya sekarang kalau untuk directing dan penulisan juga gitu, karena beliau berdua juga sudah menyutradarai Joko Anwar sudah menyutradarai satu film sebagai orang Indonesia, dan Mas Hanung juga
mereka ya. Mereka berempat adalah 4 orang favorit saya lah di Oke. film dan penulisan film. Oke, I will noted ya, saya akan notes itu. Dan terakhir mungkin sebelum kita akhiri chat ini, ada nggak sih yang pengen kalian sampaikan kepada sahabat Indiscope di seluruh tanah air, juga mungkin buat para filmmakers komunitas dan juga filmmakers Indonesia lainnya dan pencinta film Indonesia? Mungkin kalau dari saya buat para filmmaker tetap santai aja gitu, karena gak apa-apa kalau mau take a break dari berkarya, dan kalaupun mau terus berkarya masih bisa kok berkarya dengan menjaga keselamatan dan dengan protokol kesehatan. Dan untuk para penonton ya, semoga film-film pendek makin banyak penontonnya, karena masih banyak film-film pendek lainnya, cuma perlu dicari dan ditonton. Kalau dari saya mungkin untuk sahabat Indiscope, siapapun yang kemarin ikut dan menjadi nominasi juga di Festival Indiscope ini, jangan puas berkarya gitu kan. Sebagai filmmaker kita harus terus membuat karya kita, menyampaikan pesan kita lewat karya kita gitu, jangan menyerah. Masih banyak cerita yang patut disampaikan ke masyarakat gitu kan. Terus juga untuk semua orang yang menonton, film pendek itu juga worth it. Baru-baru ini film pendek menjadi perhatian utama di masyarakat. Semoga semua orang lebih banyak menonton film, entah itu film pendek atau lebih film yang di luar film yang ada di bioskop, karena semua itu akan mendukung ekosistem film itu sendiri gitu. Itu aja sih. Oke. Kemudian kalau dari aku, tentu buat kawan-kawan filmmaker harus dan wajib bersemangat untuk membuat karya-karya, apalagi dengan karya-karya yang merdeka. Tentunya tidak ada sebuah karya yang jelek, tidak ada sebuah karya yang buruk, itu adalah sebuah proses. Nanti pada masanya sebuah karya itu akan mendapatkan tempat dan waktunya. Tetap semangat untuk para filmmaker. totally agree. Oke, terakhir. Kalau saya berharap film Indonesia semakin maju dan film-film pendek terutama bisa lebih mendapat tempat di masyarakat. Dan untuk filmmaker yang belum muncul, ayo pada berkarya, ayo tunjukkan karya kalian, tunjukkan pada Indonesia bahwa kalian juga mutiaranya Indonesia. Begitu. Oke, ya untuk kalian semua, mudah-mudahan ya harapan saya ya kalian juga bisa masuk di dalam industri perfilman nasional suatu saat nanti. Dan saya setuju banget tadi, it's about waktu, prosesnya, dan segala sesuatu yang diniati dengan kejujuran ya, ketulusan, segala ide yang bagus, yang kreatif, pasti akan ada tempatnya gitu, pasti akan ada, tinggal waktunya yang tepat gitu. Jadi saya yakin pasti kalian semua bisa menjadi bagian dari pertumbuhan dan kemajuan film Indonesia, dan mudah-mudahan kalian juga bisa men-encourage teman-temannya untuk bicara lebih banyak lagi melalui film, karena film ini adalah salah satu media yang menurut saya penting sekali. Tidak hanya kita bicara masalah kreativitas ya, tapi juga ini bagian daripada bagaimana kita sebagai anak bangsa bisa mengenal budaya kita, bisa lebih mencintai budaya kita, dan mengenal perjalanan peradaban bangsa ini dari masa ke masa tuh salah satunya adalah lewat film. Jadi saya berharap film-film lokal tumbuh bisa mengeksplorasi, mempromosikan kebudayaannya juga masing-masing di setiap daerahnya. Itu menjadi salah satu yang menurut saya juga akan luar biasa, selain tentu kegelisahan dan permasalahan yang sifatnya sosial, kemanusiaan, dan lain sebagainya yang bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang out of the box ya gitu. Jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi di Indiscope Festival tahun depan, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi bagian proses tumbuh kembangnya Indiscope pelan-pelan juga nanti di daerah-daerah kalian dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. So, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dan sahabat Marcella, itu tadi obrolan saya dengan para pemenang Indiscope
Short Film Competition dari Rumah untuk Indonesia. Senang banget rasanya bisa ngobrol langsung, mendengar langsung dari mereka, yang mana saya yakin mereka bisa menjadi penerus dan generasi-generasi baru perfilman Indonesia ke depan. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui dan kita sama-sama belajar bahwa ternyata situasi pandemi dengan segala keterbatasannya itu tidak menghentikan anak muda Indonesia untuk tetap berkarya, untuk tetap bisa kreatif dari rumah. Saya juga melihat bahwa justru segala keterbatasan yang ada ini memaksa dan membuat mereka menjadi lebih kreatif lagi. Muncul ide-ide baru yang justru menjadi sesuatu bentuk-bentuk yang berbeda, yang kita tidak bisa bayangkan juga sebelumnya, yang muncul dari situasi pandemi saat ini, juga relevansi-relevansi sosial yang muncul dari konteks bagaimana mereka mempersepsikan atau memvisualisasikan kondisi pandemi saat ini. Dan terima kasih untuk seluruh sahabat Marcella sudah turut menyaksikan MZ Talks ya, atau Marcella Talks hingga hari ini, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi yang selanjutnya. Bersama kita terus berbagi dan bersama kita berkarya.